Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah, NPM 10221123 dari kelas C2 Akuntansi, akan menjelaskan tentang hubungan rukun iman dan rukun Islam. Nah, yang pertama ada rukun Islam, yang menurut bahasa Arab artinya itu percaya, dan menurut istilah Imam adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi pengertian rukun iman itu adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya Allah orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Rukun iman ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Yang pertama ada iman kepada Allah, yaitu rukun iman pertama dan paling utama dalam Islam. Umat Islam haruslah terlebih dahulu mengenal bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua ada iman kepada malaikat, yaitu beriman kepada malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari beriman kepada para malaikat adalah untuk mengimani atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat dalam keadaan berisi. Yang pertama, dan malaikat bukanlah laki-laki ataupun perempuan. Kedua, tidak makan dan minum. Malaikat tidak tidur, tidak menikah dan tidak memiliki nafsu. Dan yang terakhir, malaikat adalah makhluk yang mulia. Dan yang ketiga itu ada iman kepada kitab, yaitu beriman di sini bermakna meyakini dan percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril pada para rasul untuk disampaikan kepada umat yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi hambanya. Dan yang keempat itu ada iman kepada nabi dan rasul. Artinya setiap muslim meyakini bahwa para nabi dan rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya. Adapun perbedaan nabi dan rasul adalah seorang nabi belum tentu rasul, sementara seorang rasul sudah pasti seorang nabi. Yang kelima itu ada iman kepada hari kiamat. Seluruh manusia pasti akan hancur dan digantikan juga oleh kehidupan yang kekal atau di akhirat. Meyakini hal tersebut merupakan iman terhadap hari kiamat. Dan di hari kiamat juga terbagi menjadi dua, yaitu ada hari kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Yang terakhir itu ada iman kepada qada dan qadar. Sebagai mukmin, kita harus mengakui dan meyakini bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Kita harus menerima dengan lapang dada semua ketentuannya. Bagi kita itu mau yang baik ataupun yang kurang baik juga. Nah, lalu sekarang rukun Islam. Rukun Islam itu artinya patuh, menyerah, tunduk. Orang yang tunduk patuh terhadap aturan Allah disebut muslimin. Kumpulan muslim yang terikat dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimin. Menurut syariat ini, Islam adalah dinullah yang diturunkan melalui wahyu Allah kepada nabinya dan melalui perantara malaikatnya sebagai aturan hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Rukun Islam sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan menunaikan haji. Yang pertama itu ada mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dilihat dari bahasanya, syahadat adalah kesaksian yang di dalamnya terkandung makna bahwa tak ada Tuhan lain yang dapat disembah selain Allah. Dan yang kedua itu ada sholat. Itu pengertian sholat adalah berdoa yang diawali dengan mengucapkan takbiratul ihram serta diakhiri dengan mengucapkan salam. Dan yang ketiga itu ada berpuasa. Berpuasa bukan hanya menahan lapar dan juga menahan haus, tetapi juga ada menahan hawa nafsu. Dan puasa itu dimulai dari azan subuh hingga tenggelamnya matahari. Dan yang keempat itu ada membayar zakat yang bertujuan untuk membantu orang yang kurang mampu secara ekonomi. Dan ada beberapa jenis zakat. Yang pertama ada zakat perdagangan, zakat fitrah, zakat mal, dan juga yang terakhir ada zakat penghasilan. Dan yang terakhir itu ada naik haji jika mampu. Itu salah satu ibadah yang aspeknya paling besar karena aspek ibadahnya terkumpul semua, baik dalam hal fisik atau badania, qalbiyah atau hati atau mental, dan juga maliyah atau finansial.
Maka dapat kita simpulkan apa sih hubungan rukun Islam dengan rukun iman itu? Itu sesuatu yang dibenarkan oleh hati adalah suatu keyakinan yang utuh, yaitu yang terdapat pada rukun iman. Sesuatu yang diikrarkan oleh lisan adalah syahadatain, sesuatu yang dilakukan dengan amal adalah rukun Islam yang kedua hingga rukun Islam yang kelima. Jadi iman itu akan terwujud apabila dilaksanakan rukun Islam. Iman tanpa Islam tidak berarti apa-apa. Surga hanya diberikan kepada Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh adalah pelaksanaan syariat Islam yang terstruktur dalam arkanul al-Islam, hubungan rukun Islam dan rukun iman, serta Islam oleh Abul Ala Maududi bagaikan sebatang pohon. Iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dahan, ranting, dan daun-daunnya. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf tidak ada kesalahan, dan semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.